Halo semuanya, selamat datang di channel Levin Odyssey di segmen cruise ship. Nah, jadi segmen ini saya buat khusus untuk sharing dan juga diskusi seputar kapal pesiar ya. Utamanya untuk sharing ke kalian semua yang mau bekerja ke kapal pesiar, tapi belum tahu bayangan di kapal pesiar itu seperti apa. Nah, semoga video-video di segmen cruise ship ini bisa membantu kalian mengenal lebih dekat apa itu kapal pesiar, kehidupannya seperti apa, dan bekerja di kapal pesiar itu kayak gimana. Dan buat penonton video ini yang udah pelaut senior ya, yang udah lama banget di kapal pesiar, kalau mau sharing pengalamannya, monggo banget, dipersilahkan banget ya, biar makin beragam lah pengalaman yang diceritakan di segmen cruise ship ini, selain pengalaman pribadi saya sebagai seorang pelaut kapal pesiar. Jadi mohon maaf kalau misal take video ini kok layoutnya kayak gini, karena ini saya masih di kapal dan saya syutingnya di dalam cabin. Ya maaf sih kalau kelihatan berantakan dikit. Dan sebagai video pembuka di segmen cruise ship kali ini, saya akan membahas hal yang paling basic sebelum kalian memutuskan untuk bekerja ke kapal pesiar, yaitu pertimbangan apa saja yang perlu kalian pertimbangkan sebelum memutuskan untuk bekerja ke kapal pesiar. Tentunya sebelum kalian melakukan sesuatu, pasti kalian mikir dulu kan, dipertimbangkan dulu plus minusnya seperti apa, habis itu konsekuensi yang harus kalian hadapi itu apa aja. Nah, tak lain halnya dengan memutuskan untuk bekerja ke kapal pesiar. Nah, jadi ada beberapa hal ya yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian memantapkan hati kalian untuk menjadi seorang pelaut di kapal pesiar. Ini dia. Yang pertama, kalian siap nggak jauh dari rumah? Nah, jadi jauh dari rumah ini bukan cuma artian kalian jauh dari bangunan berbentuk rumah ya. Itu berarti kalian juga jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Untuk yang udah bersuami ya jauh dari suaminya, untuk yang udah beristri jauh dari istrinya, dan juga jauh dari anak-anaknya buat yang sudah punya buah hati. Dan untuk yang belum nikah kayak saya ini ya mungkin jauh dari pacarnya, gebetannya, ataupun selingkuhannya. Dan itu untuk waktu yang cukup lama. Karena apa? Rata-rata lamanya kontrak di kapal pesiar itu berkisar antara 6 sampai 10 bulan. Yaitu beda-beda tergantung perusahaan ya. Bahkan ada juga yang kontraknya lebih pendek dari 6 bulan, itu juga ada. Nah, karena apa? Saya masukin ini di awal karena banyak banget kejadian yang minta pulang gara-gara kangen sama rumah. Jangankan sebulan on board di kapal gitu, wong yang baru seminggu on board aja minta pulang karena homesick juga ada. Dan itu nggak cuma sekali dua kali tok kejadian, itu udah banyak banget kejadian seperti itu ya. Jadi seenggaknya kalian memutuskan untuk merantau ya, merantau. Nah, seenggaknya yo siaplah jauh dari rumah gitu untuk waktu yang lumayan lama. Yang kedua, kalian siap nggak jaga diri? Jadi kenapa kalian harus bisa pintar jaga diri kalian di kapal pesiar? Karena ya udah jadi rahasia umum lah, kehidupan di kapal pesiar itu seperti apa. Ya bisa dibilang wis umumnya aja wis bebas gitu. Dan itu yang harus memilih hal-hal yang ada di kapal pesiar itu, mana yang baik mana yang buruk, itu diri kalian sendiri ya. Jadi kalian harus pintar, oh ini aku nggak suka begini nih, ini buruk buat aku. Oh yang ini baik nih, nah ini bisa aku ambil buat improve diriku lagi. Nah, jadi kalian yang harus pinter-pinter jaga diri, kalian yang harus pinter-pinter milih gitu ya, mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Nah, karena apa? Banyak banget loh orang yang katakanlah waktu masih di negara asalnya ya, nah itu baik orangnya, agamis, dan tetek bengek lainnya lah yang baik-baik pokoknya. Nah, begitu di kapal pesiar wis dulunya nggak pernah minum alkohol jadi suka minum, dulunya nggak merokok jadi suka ngerokok, dan itu banyak banget kejadian kayak gitu, pokoknya berubah 180 derajat gitu. Nah, dan juga ada yang dari sebelum ke kapal, udah di kapal sampai pensiun di kapal pesiar tuh ajak kelakuannya gitu-gitu aja gitu, maksudnya baik ya, nggak ngerokok, nggak minum juga, nggak nyewek, itu ada gitu loh. Jadi tinggal pinter-pinteran kalian sendiri mau ikut yang mana, mau yang happy persetan dengan hal-hal yang
ya sorry to say buruk ya, apa yang memang kalian bisa menjaga diri kalian dari semua pengaruh buruk itu. Jadi sebenarnya nggak ada loh istilah, oh kalian kerja di kapal tuh kalian harus minum. Nggak. Nyatanya saya pertama kali on board sampai sekarang yo minum alkohol belum pernah, ngerokok juga nggak pernah dari dulu sebelum ke kapal. Sekarang pas di kapal sampai saya pulang ke kapal udah berkali-kali ya nggak ngerokok, nggak minum juga, nggak nyewek juga gitu loh. Ya itu ada, jadi tinggal kalian mau ikut yang mana, baik buruk kalian yang milih kok. Jadi pinter-pinteran kalian aja lah gimana bisa jaga diri. Yang ketiga, kalian siap nggak kerja tanpa hari libur? Jadi kalian mulai bekerja itu sejak tanggal dimulainya kontrak kerja kalian hingga nanti selesainya itu di tanggal selesai kontrak kalian. Nah selama itu rentang ya tanggal segini sampai segini itu nggak ada hari libur, jadi kalian harus kerja. Ibaratnya gini, kayak saya tak contohin aja wis kontrak saya dari 19 Desember 2023 sampai 24 Juni 2024. Nah itu sekitar 6 bulan lebih dikit lah, 6 bulan lebih dikit gitu. Nah jadi sejak on board tanggal 19 Desember 2023 ini kalian disuruh kerja, ya harus kerja berangkat. Jadi kalian nggak bisa ngeles gitu ya guys, nggak bisa ngeles minta mulai kerja besok lah, nggak. Start dari tanggal kalian mulai di kontrak, nah tanggal itu juga kalian kerja, di hari itu juga kalian kerja. Katakanlah kalian nyampe di kapal sebelum jam 12 siang gitu ya, kamu di-assign sama atasan buat oke, kamu makan siang, habis itu nanti jam 1 kamu mulai kerja. Ya, kalian harus ya berangkat gitu. Oke, sir. Udah nggak ada kata-kata lain selain oke, yes, affirmative, of course, absolutely, dan lain-lain sebagainya. Dan kalian nggak bisa ngeles ya. Dan dari tanggal kalian start kontrak kalian sampai kalian selesai kontraknya itu, nah itu nggak ada hari libur sama sekali. Kapal pesiar itu buat yang selalu full okupansi, selalu ada tamu, itu full operasinya seminggu itu nggak ada kosong, nggak ada liburnya. Jadi lupakanlah tanggal merah hari Minggu bisa hangout libur, nggak ada. Jadi di kapal pesiar itu nggak ada hari libur. Kalian masih yakin pengen kerja di kapal pesiar? Yang keempat, jam kerja di kapal pesiar. Untuk jam kerja, nah ini tiap perusahaan dan tiap departemen itu beda-beda ya. Jadi untuk pengalaman saya aja wis, gak usah jauh-jauh. Saya kerjanya di housekeeping. Nah itu pas hari-hari biasa itu jam kerja normal 10 jam on duty plus 2 jam istirahat. Nah itu 1 jam buat makan siang, 1 jam buat makan malam. Sedangkan pas embarkasi, nah itu untuk onnya itu kerjanya selama 12 jam ditambah 2 jam buat istirahat, 1 jam makan siang, 1 jam makan malam. Dan tiap departemen dalam perusahaan pun itu beda-beda, ada yang lebih lama jam kerjanya, ada yang lebih pendek jam kerjanya. Nah itu jadi kalian siap nggak untuk kerja dalam jangka waktu setiap hari selama itu? Dan apakah itu melebihi regulasi yang udah ditetapkan? Enggak guys. Jadi berdasarkan Maritime Labour Convention tahun 2006 atau MLC 2006 ya, itu maksimal jam seorang pelaut bekerja dalam satu hari itu kalian bisa bekerja up to 14 jam ya, up to 14 hours per day. Dan untuk jam istirahat minimum, nah itu minimal kalian istirahat 10 jam sehari. Nah jadi untuk kalian on duty 10 jam sampai 12 jam itu apakah masih memenuhi regulasi, masih mematuhi regulasi? Jawabannya iya, itu masih sesuai regulasi. Nah jadi emang seperti itu peraturannya, dan kalian nggak bisa ngeles gitu, wah 10 jam kebanyakan, wah 12 jam capek poli, nggak bisa. Itu masih sesuai peraturan yang tertera di Maritime Labour Convention tahun 2006 itu. Jadi intinya gini aja wis, kalian on duty 14 jam, kalian dapat istirahat 10 jam, itu masih sesuai regulasi. Kalian kerja 12 jam, dapat istirahat 12 jam, itu sesuai regulasi. Dan kalian kerja selama 10 jam sehari, dapat istirahat 14 jam, itu masih sesuai regulasi. Dan gak usah khawatir,
jam kerja itu juga diketahui sama International Labour Organization, International Maritime Organization juga ya. Jadi kalau ada penyelewengan ataupun ya violation gitulah, itu bisa banget kena gitu loh, langsung, karena langsung diawasi oleh dua badan itu. Dan misal pun kalian harus overtime ya, itu akan dibayar karena di kontrak kerja kalian pasti tertera overtime pay. Nah itu pasti ada, karena di kontrak kerja saya juga ada. Yang kelima, masalah makanan. Secara gampangnya aja ya saya jelasin ya. Makanan yang disajikan buat kru di kapal pesiar, entah nggak cuma buat kru doang sih, tapi buat tamu juga. Nah itu tanpa bumbu-bumbu kayak Royco, Masako, Sajiku, habis itu racik, nggak ada kayak gitu. Habis itu mbok namanya bumbu penyedap rasa apa bumbu masakan lah, saya nggak mudeng. Jadi kalian di meja makan tuh cuma dikasih salt sama pepper, garam sama lada hitam. Nah cuma itu aja. Dan kalau masalah ini aslinya mensiasatinya cukup gampang gitu loh. Tak share aja ya pengalamannya ya. Kalau pelaut Indonesia itu terkenal suka bawa kayak kecap, habis itu sambal saset, sambal kacang, bumbu gulai, bumbu rendang, habis itu bawang goreng, ada yang bawa Royco, Masako, Sajiku. Pokoknya ya yang penyedap makanan kayak itulah yang bikin rasa makanannya dari sepol jadi enak gitu loh. Dari yang hambar jadi wow enak banget kayak masakan di rumah gitu loh. Ada juga yang bawa ya mie instan lah kayak Indomie, habis itu pop mie cup itulah. Nah itu buat jaga-jaga kalau misal kok kebetulan ya itu menunya nggak sesuai sama lidah kalian, kalian bisa bikin mie instan buat makan gitu. Nah itu banyak kok kru Indonesia yang kayak gitu, malah rata-rata semuanya kayak gitu. Kecuali saya nggak pernah bawa apa-apa, paling cuma cemilan tok. Ya udah, karena kebetulan lidah saya cocok-cocok aja gitu loh sama makanan orang luar. Kasih garam, udah finish the story. Yang keenam, siklus kehidupan di kapal pesiar. Jadi siklus harian kehidupan di kapal pesiar itu seperti apa sih? Ya, siklusnya kayak gini: tidur, makan, kerja, jalan-jalan, tidur, makan, kerja, jalan-jalan, tidur, makan, kerja, jalan-jalan, tidur. Udah gitu terus diulang-ulang sampai kalian selesai kontrak, sampai kalian pulang. Nah itu mungkin buat beberapa dari kalian ya bakalan bosen juga gitu loh. Dan kalian harus bisa menemukan hal-hal yang bikin kalian happy gitu selama kerja di kapal pesiar. Dan gak usah khawatir karena di kapal pesiar itu punya fasilitas hiburan buat kru ya. Kalau di perusahaan saya ada kru boleh pakai gym tamu, habis itu di kru recreation room ada PS5, ada event-event juga buat kru kayak kru movie night, habis itu spa night, ada ya party, habis itu dinner, dan banyak lah pokoknya lah. Nah itu biar apa? Biar kalian nggak bosen gitu loh selama di kapal. Kalau di perusahaan lain saya nggak tahu ya. Monggo kalau yang ada dari perusahaan lain mau share pengalaman kru recreation-nya seperti apa, habis itu kru activities-nya seperti apa, monggo bisa ditulis di kolom komentar ya. Yang ketujuh, kalian siap nggak mematuhi peraturan yang ada di kapal pesiar? Biarpun kelihatannya kehidupan di kapal pesiar itu terkesannya bebas, tapi tentunya bebas yang terikat dengan peraturan gitu loh. Kayak misal kita punya ya safety regulation and rules gitu, habis itu ada alcohol policy, internet policy, dan lain-lain gitu. Nah itu harus kalian patuhin. Utamanya masalah safety dan alkohol ya. Karena dua hal ini cukup banyak banget bisa bikin kalian dapat warning ataupun kalian langsung di dismissal, langsung di fire, langsung dipecat gitu. Jadi kalian bener dikasih kebebasan, tapi kalian harus bisa bebas yang bertanggung jawab. Yang kedelapan, kalian siap nggak kerja di bawah tekanan? Jadi bekerja di bawah tekanan ini bukan karena kalian terus-terusan dipres ataupun karena atasan kalian nggak bisa manage kerjaan, nggak bisa manage anak buah, itu bukan ya.
Jadi standar servis di kapal pesiar itu cukup tinggi, bisa dibilang bintang 6 gitulah. Dan kalian sebagai crew member, kalian sebagai pekerja di kapal pesiar, kalian harus bisa keep up dengan standar yang ditentukan oleh kapal pesiar tempat kalian bekerja. Nah, jadi kadangkala kita mendapat tekanan gitu dari atasan, kamu kok kerjanya gini, sesuai di doc map itu nggak kayak gini loh. Oh, lihat ini di buku panduannya nih, ini harusnya nggak kayak gini, harusnya begitu. Nah, jadi kalian harus, apa istilahnya, kalian harus kuat lah kadangkala kalau memang kalian mendapatkan tekanan dari atasan. Karena aslinya biarpun cara memperingatinya itu keras, cara menegur kalian itu keras, tapi itu kalian anggap sebagai hadiah ya, karena kalian dikoreksi, kalian dievaluasi. Itu buktinya bahwa atasan kalian masih sayang ke kalian, pengen kalian melaju lebih tinggi lagi, pengen kalian berkembang. Lain halnya kalau punya atasan yang nggak suka ngevaluasi, nggak suka ngoreksi gini, itu malah lebih sukanya diemin kalian. Nah, itu yang harus diwaspadai. Karena apa? Kalian berbuat salah tapi nggak dikasih tahu, nggak diperingatin. Ya itu yang bikin kalian malah, ya mungkin kesannya enak gitu, wih atasanku nggak cerewet ya, atasanku nggak banyak omong. Tapi malahan itu yang bikin kalian stuck di situ aja. Jadi setiap kali kalian ditegur sama atasan, anggap aja itu sebagai hadiah dan berterima kasihlah. Karena itu yang akan membuat kalian semakin maju, kalian semakin berkembang. Dan jangan anggap itu sebagai sebagai penghambat, sebagai hal yang mengintimidasi kalian. Kalau kalian nganggapnya udah negatif duluan, nah itu yang bikin kalian ngedown, kerjanya malah makin gak bagus. Jadi jangan seperti itu ya, anggaplah sebagai hadiah dan berterima kasihlah. Yang ke-9, kondisi di laut. Jadi kondisi laut itu nggak selamanya stabil, kadang tenang ombaknya, kadang ombaknya kok keras, kadang anginnya kencang, kadang malah kombinasi jadinya cuaca buruk. Nah, kalian siap nggak kalau ketemu sama hal itu? Nah, hal ini juga berkaitan dengan yang namanya mabuk laut alias sisik. Nah, jadi memang banyak kejadian ya, ada yang udah naik kapal 3 kontrak, 4 kontrak, itu tiap dihantam ombak keras, tiap dihantam cuaca buruk, pasti mabuk laut. Tapi ada juga yang baru pertama kerja di kapal, dihantam ombak keras tapi nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain mabuk laut sama sekali. Dan itu ada ya, contohnya saya sendiri. Nah, jadi pada saat kondisi lautnya nggak tenang, kalian harus tetap kerja apapun yang terjadi. Kalau misal kalian kena mabuk laut nih, ya mungkin tiap atasan perlakuannya beda-beda ya. Ada yang oke, kamu ke medical dulu, ada yang oke, kamu istirahat selama segini nanti balik lagi. Tapi ada juga yang kamu mabuk laut malah dikasih kerjaan lebih gitu, biar kamu lupa kalau kamu ngerasain mabuk laut. Ya itu tipe-tipe seperti itu ada, dan kalian harus siap gitu loh. Kalian lautnya tenang harus siap kerja, kalian lautnya baru buruk juga harus siap kerja. Dan kalian nggak bisa ngeles terlalu banyak. Kerja, mabuk laut harus tetap kerja. Dan sedikit saya share ya pengalaman saya pas crossing di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Jadi pas Atlantik dulu ya, setenang-tenangnya Samudra Atlantik itu masih aja ngerasain ombaknya yang lumayan keras dan juga angin yang kenceng. Dan itu yang bikin kapal movementnya kerasa banget. Itu Atlantik loh, yang notabene nggak sengeri Pasifik. Nah, waktu crossing di Pasifik, itu pas saya ngalamin cruise dari Los Angeles ke Hawaii. Nah, itu selama 6 hari crossing Samudra Pasifik, itu setiap hari itu ngerasain ombaknya keras. Jadi kapalnya kerasa banget, movementnya kerasa banget. Belum lagi kalau angin kenceng. Nah, kalau angin kenceng itu setiap hari sih selama di Pasifik. Dan waktu di Pasifik juga sempet kehajar cuaca buruk itu selama 3 hari berturut-turut. Sampai-sampai open deck gak dibuka, semua barang diamanin, dikencang.
yaitu pergerakan kapalnya di dalam itu udah bener-bener goyang banget. Pokoknya barang kalau salah naruh itu geser dari meja. Dan kalau dari luar ya itu dilihat dari bagian paling belakang kapal, itu kapal udah sampai kayak gini, naiknya udah tinggi banget, terus turunnya bisa jadi kayak gini. Terus hantaman ombaknya itu dari itu paling bawah tuh kalau nggak salah dek alfa ya, dek A itu cipratan airnya bisa nyampe ke dek 10, yang mana itu sekitar selisih 11 tingkat, saking buruknya cuaca pas itu ya. Dan itu emang bener-bener banyak tamu yang nggak keluar pun kalau jalan pasti pegangan sama handrail, karena kebanyakan tamu di Viking itu orang tua. Dan ada beberapa kasus public vomit incident alias muntah karena sisik itu. Nah, jadi itu dia pengalaman crossing saya di Atlantik dan Pasifik ya. Kalau ada yang mau menambahkan pengalaman kalian crossing Samudra Hindia, pengalaman kalian pas crossing Atlantik, crossing dari Pasifik, crossing Arctic, crossing di Drake Passage, yaitu monggo bisa di-share di kolom komentar. Oke, jadi itu aja pembahasan tentang pertimbangan yang perlu kalian pertimbangkan sebelum memutuskan untuk bekerja ke kapal pesiar. Aslinya masih ada banyak sih, cuma ya daripada durasinya kepanjangan, kalian tentuin sendiri pertimbangan kalian ke kapal pesiar apa aja. Nah, terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main ke akun sosial media saya di sini. Nah, terima kasih buat yang udah menonton. Sampai jumpa di edisi cruise ship berikutnya. Ciao.